Oke, halo semuanya. Ya, kali ini saya akan berbagi tutorial untuk operator sekolah mengenai cara penginputan tugas tambahan guru pada aplikasi Dapodik yang baru versi 2025. Jadi sesuai dengan peraturan yang baru yaitu Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi kita akan menggunakan peraturan yang baru dalam penginputan data tugas tambahan guru pada aplikasi Dapodik versi 2025 dimulai dengan semester ganjil atau semester 1 di tahun ajaran 2024-2025. Oke, langsung saja kita pada tutorial dan pembahasannya. Ya, jadi cara penginputan tugas tambahan guru di Dapodik versi 2025 masih sama dengan cara penginputan di Dapodik versi sebelumnya ya, yaitu kita ke menu GTK di bagian kiri sini, kemudian kita ke sub menu guru. Nah, selanjutnya kita pilih ya untuk guru yang akan kita update data tugas tambahannya, kita tekan. Nah, selanjutnya kita tekan menu ubah di atas sini. Oke, kalau sudah terbuka ya, ini saya kasih atas dulu. Ya, biar jelas ya tampilannya. Nah, kita ke bagian kanan sini ya. Atau kita bisa geser di bagian kanan sini, ada tanda panahnya sampai kita menemukan tombol atau menu tugas tambahan ya di sini. Nah, maka akan keluar ya ini data tugas tambahan dari guru tersebut ya. Ini masih terlihat ada 2 tugas tambahan, yang satu masih aktif ya dengan TMT-nya, namun yang satu ini sudah tidak aktif ya karena sudah ada TST-nya. Nah, untuk kita menambahkan tugas tambahan, kita bisa langsung tekan tombol tambah ya di bagian atas sini ya. Nah, oke. Nah, kita langsung bisa pilih jabatan PTK-nya apa ya. Nah, jadi di sini yang akan saya jelaskan dulu ya. Karena ada banyak sekali tugas-tugas tambahan di sini ya. Nah, kita akan melihat satu-satu ya berdasarkan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 ini ya. Ya, kalau kita melihat di bagian halaman 4 ya, ini untuk tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru ya. Nah, di sini ada wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian itu biasanya di SMK, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel atau pembelajaran industri, pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu, dan tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud di atas ya. Nah, jadi kita mulai dari wakil kepala sekolah. Jadi di sini saya sudah merangkum ada sekitaran 17 tugas tambahan guru yang diakui di Dapodikdasmen untuk tunjangan sertifikasi ya. Karena ini berhubungan sekali dengan aturan yang akan berlaku pada
status validasi TPG nantinya di info GTK untuk guru-guru sertifikasi. Kalau untuk guru-guru non sertifikasi masih tidak pengaruh ya untuk pemberian tunjangan profesi guru. Ya, namun kita harus tetap melaksanakan atau mengikuti aturan ini ya untuk pemenuhan beban kerja guru ya. Ini bukan hanya guru sertifikasi, tetapi semua guru. Nah, jadi dimulai dari wakil kepala sekolah di sini. Nah, ekuivalensinya ini 12 jam tatap muka per minggu ya, masih ya sama dengan peraturan yang lama. Nah, untuk SD itu satu kepala sekolah tanpa wakil, berarti tidak ada wakil kepala sekolah ya untuk SD. Kalau SMP itu bisa 3 orang wakil kepala sekolah, tapi dengan ketentuan ini ya, jadi kalau sekolah ada 9 rombel itu berarti hanya bisa 1 wakil ya. Nah, jika sekolah tersebut ada lebih dari 10, nah itu sudah boleh 2 wakil ya. Nah, jika sekolah itu sudah memiliki 19 rombel, itu bisa 3 wakil ya. Itu untuk SMP, dan untuk SMA ini ya. Jadi masih sama 1-3 wakasek. Nah, ini masih menggunakan Permendikbud nomor 12 tahun 2017 ya. Ini untuk SMK itu 1-4 wakil kepala sekolah. Ini dengan ketentuannya ya. Oke ya. Selanjutnya nanti untuk kepala program keahlian ya, ini SMK. Nah, ini biasanya 12 jam ya, sama seperti dengan wakil kepala sekolah. Tapi ketentuannya itu harus ada ini ya, sertifikasinya. Nah, untuk kepala perpustakaannya juga 12 jam ya. Ini berlaku untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan juga untuk kepala lab ini hanya boleh 1 ya. Kepala laboratoriumnya hanya boleh 1 untuk jenjang SMP ya, mulai SD tidak. Nah, untuk syaratnya itu kepala lab harus memiliki sertifikat ya. Nah, begitu juga selanjutnya kepala bengkel ini SMK ya. Nah, ini 12 jam. Nah, ini satu paket 1 bengkel ya. Mesti 1 program keterampilan. Oke, selanjutnya yang ketujuh ini pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Mempunyai ekuivalensi 12 jam. Nah, jadi ini untuk tugas ini ya, tugas tambahan 12 jam atau tugas tambahan utama ya. Nah, jadi kita bisa membaca di pasal 5 sini ya, tugas tambahan yang itu ya diekuivalensi dengan 12 jam tatap muka per minggu ya. Nah, untuk yang ini ya. Oke, kita coba tes ya di Dapodik ya. Untuk wakil dulu ya, wakil kepala sekolah. Nah, jadi di sini ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah humas, kesiswaan, kurikulum, sarpras. Jadi kalau hanya untuk 1 wakil kepala sekolah kita pilih saja yang ini. Kalau ada 2 kepala sekolah berarti kita bisa pilih kesiswaan dan kurikulum ya, seperti itu. Kalau ada 3 berarti kesiswaan, kurikulum, sarpras. Kalau ada 4 berarti sudah ada humas ya, seperti itu. Oke, kita coba ya, ini ambil wakil kepala sekolah. Nah, jadi kita berikan nomor SK-nya di sini dan tanggal ya, TMT-nya di sini ya. Nah, kalau sudah kita tekan simpan ya di bagian sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menghapus ya untuk tugas tambahan, silakan
pilih dulu tugas tambahan yang ingin dihapus, baru tekan hapus. Ya, atau jika Bapak Ibu sudah tidak mau hapus ya, kita bisa berikan TST-nya saja ya. Nah, jadi kalau kita sudah tambahkan tanggal TST-nya di sini, berarti tugas tambahannya ini sudah tidak aktif lagi ya. Tidak akan terhitung lagi sebagai tugas tambahan. Oke, ya ini untuk tombol ubah ya, kalau Bapak Ibu mau mengubah, contoh ini ya. Nah, koordinator P5. Nah, silakan bisa diubah ya. Jadi dia bisa diubah nomor SK-nya ya, atau mau menghilangkan kembali TST-nya, mau diaktifkan lagi bisa ya. Kemudian merubah TMT-nya juga bisa. Oke. Ya, selanjutnya kita lanjut ya untuk tugas tambahan lain. Nah, ini jadi tugas tambahan lain itu ada wali kelas, pembina OSIS, pembina ekskul, ya, koordinator PKB, BKK ini pada SMK. Ada guru piket, ada ketua LSPP 1, tim kerja pengelolaan kinerja guru, pengurus organisasi profesi guru, tutor, koordinator P5. Ya, ini ya, jadi tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini saya sudah rangkum lagi. Kita mulai dari nomor 8 ya, ini wali kelas, ini di ekuivalensi 2 jam tatap muka per minggu ya. Nah, jadi itu ada juga pembina OSIS, ini 2 jam. Nah, jadi untuk wali kelas, nah ini wali kelas kita langsung coba ya di sini. Nah, jadi untuk wali kelas silakan Bapak Ibu atur di rombongan belajar ya di sini. Nah, silakan Bapak Ibu menginputkan di bagian wali kelas di sini ya, di kelas mana yang akan dijadikan wali kelas ya. Contoh 7A. Nah, wali kelasnya silakan diinputkan seperti itu ya. Nah, maka akan langsung terdeteksi sebagai tugas tambahan wali kelas ya, dengan 2 jam tatap muka per minggu. Nah, ini contohnya saya ambil yang kelas 7A dengan nama Yuliana. Oke, kita pilih guru tersebut. Nah, kita bisa cek di profil guru sini Bapak Ibu ya. Profil guru. Oke, nah selanjutnya kita lihat di bagian tugas tambahan sini. Sudah ada wali kelas ya, ini kelas 7A. Nah, ini ada 2 jam. Jadi jumlah jam tugas tambahan itu sudah terdeteksi 2 jam. Sehingga dari jumlah jam mengajar ditambah dengan tugas tambahan ini totalnya ya. Jadi 2 jam ditambah 24 jam mengajar jadi 26 jam. Nah, seperti itu ya cara untuk melakukan pengecekan jumlah jam yang masuk ya untuk tugas tambahan. Nah, selanjutnya silakan ya Bapak Ibu jika ingin menginputkan tugas tambahan untuk guru yang menjadi pembina OSIS ini 2 jam atau pembina ekstra kurikuler ya ini 2 jam ya. Contoh untuk pembina pramuka ini ada ketentuannya ya. Jadi kalau misalnya 1 sampai 6 rombol itu hanya bisa 1 pembina. Kalau ada 7 ya sampai 12 rombol itu bisa 2 pembina. 13 sampai 18 rombol itu 3 pembina. Sampai menjadi 4 pembina jika 19 rombol ya. Nah, jadi ini pembina pramuka ini terbagi 2 ya, jadi ada putra dan putri. Nah, selanjutnya kalau ekskul juga ada yang memang pembina ekstrakurikuler untuk kegiatan-kegiatan olahraga ya, musik dan lain-lain. Diinputkan di pembina ekskul. Nah, selanjutnya untuk koordinator PKB, PKG ya, BKK ya ini 2 jam ya ekuivalensinya. Nah, jadi di sini masih ada ya. Ini ya koordinator pengembangan PKB, PKG ya. Oke, selanjutnya guru piket ini ya, ini hanya 1 jam ya. Nah, jadi silakan yang ingin menginputkan guru piket ini ada ya.
Ini ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama LPSP 1. Ini hanya 1 jam. Ini ya, ini untuk SMK ya. Ini kalau untuk koordinator bursa kerja khusus juga SMK. Selanjutnya ini tim kerja pengolahan kinerja guru ya. Ini 2 jam. Baru ada pengurus organisasi profesi guru. Ini kalau tingkat nasional 3 jam, provinsi 2 jam, kabupaten kota itu 1 jam. Nah, ini pengurus organisasi tingkat kota, nasional, provinsi. Nah, selanjutnya ini tutor. Ini saya belum tahu ya, karena memang di Dapodik juga saya lihat tutornya tidak ada ya di sini. Namun Bapak Ibu silakan memilih yang ada di Dapodik ya. Nah, walaupun ada memang tugas tambahan di sini ya, namun belum tentu dia bisa memberikan jam ya. Contoh ini bendahara pos ini tidak pengaruh ya, jamnya tidak akan, walaupun diisi tapi tidak akan menambah jumlah jam mengajar Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau bendahara bos. Ini guru pembimbing khusus yang tadi ini 12 jam. Nah, seperti ini ya, tenaga perpustakaan juga tidak ada tambahan jamnya. Nah, yang terakhir ini koordinator P5 ya. Nah, ini dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per 1 rombel setiap tahun, dan paling banyak mengampu 3 rombel ya Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan ya Bapak Ibu di sini guru tersebut harus diinputkan data tugas tambahannya seperti ini, koordinator P5. Nah, setelah Bapak Ibu menginputkan tugas tambahannya di sini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus menginputkannya di menu rombongan belajar sini. Nah, selanjutnya pilih ya untuk pembelajarannya. Kita contohkan ini kelas 7A ya. Ini masuk di pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu inputkan data koordinator P5-nya di sini ya. Nah, silakan Bapak Ibu inputkan koordinatornya di PTK sini. Kemudian isikan SK mengajar, tanggal SK, dan ambil jam maksimalnya ini 2 jam. Nah, jadi sesuai dengan ketentuannya hanya bisa 3 kelas maksimal. Jadi di sini 2 jam misalnya ya, 7A. Diambil juga di 7B 2 jam ya. Jadi maksimalnya 3 kelas ya, jadi dengan total 22 jam jadi 6 jam ya. Misalnya dia mau menjadi koordinator 7A, 7B, 7C itu bisa. Kalau dia mau menjadi koordinator lagi di kelas yang keempat itu sudah tidak bisa ya, sudah tidak diakui lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya contohkan, di sini SK-nya ini masih TST ya. Nah, kita coba lihat di profil guru. Nah, ya, kita lihat di sini di tugas tambahan ini belum ada ya tugas tambahan koordinator P5-nya. Walaupun Bapak Ibu sudah inputkan di pembelajaran di sini ya, contoh. Ini ya. Nah, guru tersebut sudah menjadi koordinator P5 ya di kelas ini ya, tapi tidak terbaca ya di bagian profil guru sini. Nah, itu dikarenakan Bapak Ibu belum menginputkan data tugas tambahan di bagian sini ya Bapak Ibu, tugas tambahan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu isi ya tugas tambahan sebagai koordinator P5. Kemudian isikan nomor SK-nya di sini ya. Nah, di sini saya akan ubah. Ya, pilihannya ada di halaman 3 ya.
koordinator P5. Nah, selanjutnya kita isikan nomor SK dan TMT tugas tambahan. Jadi di sini saya akan hapus ya, karena akan mengaktifkan kembali koordinator P5 dari guru yang bersangkutan. Nah, kita jangan lupa tekan tombol simpan di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini data tugas tambahan sudah berhasil diperbarui. Kita coba keluar. Nah, jadi kita coba cek lagi ya guru tersebut apakah sudah terbaca di profil guru. Nah, jadi ini sudah terbaca ya tugas tambahan sebagai koordinator P5 di rombel 7A dan 7B 22 jam. Jadi hanya 2 kelas ya. Nah, sehingga guru tersebut sudah memenuhi ya jumlah jam untuk syarat tunjangan profesi guru ya. Nah, seperti itu. Jadi 26 jam ini. Yang sebelumnya dia hanya memiliki jumlah jam 20 jam. Nah, ini ditambah tugas tambahan juga ada wali kelas 2 jam, jadi 26 jam. Oke, seperti itu ya untuk penginputan tugas tambahan lain ya. Jadi sudah ada 17 tugas tambahan. Nah, selanjutnya masih ada lagi ya syarat dan ketentuan untuk verifikasi jam mengajar untuk validasi TPG. Jadi sesuai dengan peraturan ya Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 ya. Nah, jadi guru itu harus memenuhi jam 24 jam di sekolah induk ya. Nah, namun kalau tidak memenuhi 24 jam di sekolah induk itu bisa juga ya, paling sedikit itu memenuhi 18 jumlah jam di sekolah induk. Nah, itu bisa menambah 6 jam di luar sekolah induk ya. Nah, itu di bagian sini ya, guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau paling sedikit membimbing 4 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan konseling ya. Nah, dalam hal guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7, guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam satu zona yang ditetapkan oleh dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Guru mapel sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit ya 12 jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini. Nah, jadi untuk yang tidak cukup 18 jam ya. Nah, ini. Jadi bisa ya 12 jam, tapi ditambah juga 6 jam di sekolah non-induk, ditambah lagi 6 jam tugas tambahan lain, ekuivalensi atau TTLE. Nah, ini syarat pada sekolah yang tidak kelebihan guru ya. Pada sekolah ya dengan kelebihan guru pada sekolah dengan kelebihan guru jam tambahan ekuivalensi tidak diakui, sehingga guru harus mengajar 24 jam di induk atau 18 di sekolah induk dan 6 jam di sekolah lain dalam satu zona. Nah, ini kebanyakan yang bisa membuat Bapak Ibu guru tidak memenuhi syarat untuk menerima TPG ya di Info GTK. Nah, ini kalau syarat untuk kelima, semoga di tahun ini masih diterapkan. Jadi guru mapel satu-satunya pada sekolah kecil ini ya. Sekolah dengan ketersediaan jumlah jam kurang dari 12 jam. Nah, ini ditambah 6 jam di luar induk dan 6 jam tugas tambahan. Ekuivalensi ini bisa diakui untuk menerima TPG ya. Nah, jadi selanjutnya ini ya, tugas tambahan lain ekuivalensi tidak dihitung sebagai penambah jam jika jadi guru mendapat tugas tambahan utama. Nah, tugas tambahan utama ya seperti ini. Memenuhi jumlah jam 12 jam dengan tugas tambahan utama ya sebagai wakil kepala sekolah yang sudah saya sebutkan tadi ya, kepala perpustakaan ya,
kepala program studi, pokoknya yang 12 jam seperti itu. Nah, ini tidak perlu mengajar di sekolah lain ya. Kalau ada 12 jam itu jangan mengajar di sekolah lain. Nah, ini juga yang berpengaruh ya, kelebihan guru pada mapel yang diampu ya. Jadi pastikan di sekolah Bapak Ibu tersebut tidak kelebihan guru ya, agar bisa memenuhi syarat dari kesemua ini ketentuan verifikasi jam mengajar untuk validasi TPG. Soalnya yang ketiga bukan pada sekolah induk ya. Jadi tidak dihitung ya jika bukan pada sekolah induk ya. Jadi harus di sekolah induk Bapak Ibu. Ini sesuai syarat validasi sistem di ini info GTK ya Bapak Ibu. Jadi ada juga ya untuk peraturan-peraturan lain sesuai dengan validasi TPG yang ada di info GTK. Nanti ini belum keluar, jadi kita akan melihat nantinya peraturan di sistem info GTK-nya akan menyesuaikan dengan Permendikbudristek ini ya, nomor 25 tahun 2024. Oke, jadi yang terakhir ini syarat dan ketentuan verifikasi jam mengajar untuk guru BK ya. Nah, jadi ini ada perubahan ya. Nah, jadi pemenuhan pelaksanaan bimbingan itu paling sedikit terhadap 3 rombongan belajar per tahun ya, dalam pelaksanaan bimbingan oleh guru bimbingan dan konseling ya. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain oleh guru BK dapat diekuivalensi dengan pelaksanaan bimbingan terhadap 1 rombongan belajar per tahun ya. Jadi akan sangat membantu ya untuk Bapak Ibu guru BK ya. Jadi kalau sudah ada 3 rombongan belajar di sekolah Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu inputkan. Ini saya contohkan. Ya, ini saya contohkan ya. Jadi kita ke rombongan belajar reguler. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu menginputkan di pembelajaran. Nah, jadi harus diinputkan ini ya, mapel tambahan bimbingan dan konselingnya. Ini. Jadi silakan diinputkan di minimal 3 rombel ya. Cara menginputkannya di pembelajaran ya sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu di video untuk pengisian rombongan belajar dan pembelajaran. Jadi silakan diisi tambah di sini. Kita pilih mapel tambahan 9 ya. Nah, kita pilih mata pelajaran bimbingan konseling. Kemudian cari pegawainya, masukkan SK mengajar, tanggal SK. Nah, ini untuk jam mengajar ini bisa di 0 atau bisa 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak pengaruh ya Bapak Ibu untuk jam mengajar per minggu. Ya. Jadi yang akan menjadi dasarnya ini ya. Pemenuhan pelaksanaan bimbingan itu paling sedikit 3 rombongan belajar. Nah, kalau di Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu itu sudah ada 8 rombel seperti ini, jadi sudah memenuhi syarat tentunya ya. Yang penting Bapak Ibu operator sekolah itu menginputkan ya data pembelajaran untuk bimbingan dan konseling di setiap kelas yang ada. Ya. Oke ya, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat di menu paling kanan sini ya, di data guru ya, di sini sudah dapat kita lihat daftar tugas tambahan guru yang sudah Bapak Ibu inputkan. Mulai dari di sini kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, wakil kepala sekolah, guru piket, pembina pramuka putra putri, pembina OSIS, koordinator P5, koordinator PKB, bendahara BOS ya, dan lain-lain ya, sesuai dengan data tugas tambahan yang sudah Bapak Ibu inputkan. Dia akan muncul di kanan sini di menu daftar tugas tambahan GTK. Oke, ya. Demikian ya untuk tutorial dan pembahasan dari saya tentang bagaimana
cara penginputan tugas tambahan guru di aplikasi Dapodik versi 2025 sesuai dengan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman dan rekan-rekan operator di daerah Bapak Ibu. Nantikan video tutorial dan pembahasan tentang Dapodik versi 2025 selanjutnya. Terima kasih.